wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Baiklah, kembali kita bertemu dalam pembahasan soal ujian tahun 2019-2020 semester 1 sebagai acuan dan pedoman bagi kita untuk menjawab soal-soal ujian semester 1 yang sebentar lagi akan kita ikuti. Oleh karena itu, kepada Anda semuanya, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus pembahasan soal kita sampai selesai. Anda semuanya, ini adalah soal penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Langsung saja kita pada soal nomor 1. Dalam ilmu tajwid, memanjangkan suara suatu bacaan ketika membaca Al-Quran disebut. Di sini ada 4 jawaban. Kebetulan di sini sudah ada dikasih tanda, yaitu yang A, mat. Tapi yang paling perlu kita pahami adalah kenapa jawabannya A. Kita lihat satu persatu dulu. Yang pertama kita lihat A, mat. Mat itu memanjangkan suara suatu bacaan ketika membaca Al-Quran. Dia adalah bagian dari ilmu tajwid. Karena dalam ilmu tajwid itu ada beberapa bagian, misalnya ada makharijul huruf, mat, dan lain sebagainya. Yang B, kenapa jawabannya bukan B, C, atau D? Nah, kita lihat dulu yang B, ilmu syariah. Ilmu syariah itu adalah ilmu agama, ilmu yang menyangkut dengan agama Islam secara umum, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah aturan-aturan agama seperti ilmu fikih. Yang C, ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah atau tauhid. Yang D, ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran ini cangkupannya luas. Masuk di dalamnya ilmu tajwid, ilmu tafsir, asbabun nuzul, dan lain-lain sebagainya. Jadi dari keempat pilihan ini, yang paling tepat jawabannya adalah mat. Karena mat adalah bagian dari ilmu tajwid. Sedangkan pilihan B, C, dan D bukanlah bagian dari ilmu tajwid. Lanjut soal kedua. Hukum bacaan mat ini fokus kepada 2 hal, yaitu ha dhamir atau kata ganti, ha, hi, atau hu, dan huruf hamzah. Pernyataan di atas disebut dengan mat. Yang pertama, mat iwat. Apa yang dikatakan dengan mat iwat? Mat iwat artinya ganti. Ganti dari harakat fathah tanwin yang berada di akhir kalimat. Misalnya, sami'an basiran, maka bacaannya sami'an basira. Jadi tanwin di ujung itu ditukar dengan mat, namanya mat iwat, ganti dari tanwin. Yang kedua, mat silah. Mat silah, mat artinya panjang, silah artinya hubungan. Jadi mat silah ini ada 2, ada mat silah qasirah, ada mat silah tawilah. Jadi mat silah qasirah, dhamir ha yang diiringi oleh huruf berharakat hidup setelahnya. Misalnya innahu kana, hu dhamir ha diiringi oleh huruf hidup setelahnya itu kana. Yang kedua, mat silah tawilah.
yaitu ha domir diiringi oleh huruf hamzah berharkat setelahnya. Misalnya ma lahu akhladah, hu domir diiringi oleh hamzah setelahnya, itu namanya mad silah tawilah. Yang C mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini adalah mad asli diiringi oleh huruf berharkat hidup, tetapi huruf berharkat hidup itu dibaca sukun karena wakaf. Misalnya muslimun, asalnya muslimu, mad asli, ada nun sukun, nun berharkat setelahnya. Nah, muslimuna, karena dia disukunkan maka bacanya muslimun, itu mad arid li sukun. Yang ketiga mad far'i. Mad artinya panjang, far'i artinya cabang. Jadi selain mad asli atau mad tabi'i disebut mad far'i. Mad asli itu hanya 3 huruf berharkat fathah diiringi oleh alif, contoh ja'a, ja'a. Atau huruf berharkat dhammah diiringi waw sukun, contoh qatalu, qatalu. Atau huruf berharkat kasrah diiringi oleh ya sukun, contoh fihi, fi. Jadi dari 4 pilihan ini yang terfokus kepada huruf hamzah dan huruf ha domir dan huruf hamzah adalah mad silah. Jadi jawabnya adalah B, mad silah. Soal berikutnya yang ketiga, yang artinya penetapan, pemantapan, atau penguatan. Mad tersebut terjadi apabila bacaan mad yang terjadi karena adanya ya sukun didahului ya bertasydid dan berharkat kasrah. Cara membacanya dengan menetapkan, memantapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan. Disebut pengertian. Nah, jadi kita lihat mad farqi. Mad artinya panjang, farqi artinya beda atau pembeda. Apa maksudnya mad farqi? Pembeda antara tanda tanya dengan yang bukan tanda tanya. Kemudian mad tamkin. Tamkin artinya penetapan, pemantapan, atau penguatan. Yang C mad silah. Silah artinya berhubungan. Yang D mad iwad. Iwad artinya ganti, ganti dari tanwin. Jadi dari keempat pilihan ini maka pengertian tersebut lebih tertuju kepada mad tamkin. Jadi jawabnya adalah B, mad tamkin. Soal keempat, badal artinya ganti. Dinamakan mad badal karena ada huruf mad, yaitu alif, waw, ya, menggantikan hamzah sukun. Terjadi karena adanya hamzah berharkat fathah, dhammah, atau kasrah bertemu hamzah sukun. Hamzah sukun tersebut diganti dengan harkat panjang. Jadi fokus kita pada soal nomor 4 ini adalah kepada huruf hamzah yang dibaca panjang. Dari contoh di bawah ini, manakah yang termasuk contoh mad badal? Kita lihat pilihannya A. Pada contoh A ada 2 hamzah. An, akhladah. Ada 2 hamzah, tidak ada yang dipanjangkan. Berarti tidak mungkin ini masuk contoh mad badal. Pada contoh poin B ini juga ada hamzah. Abrar, inna. Keduanya juga tidak panjang atau tidak mad. Berarti B juga tidak mungkin jawabannya. Di C ada hamzah dibaca panjang, ilafihim.
I ini hamzah dibaca panjang karena ada ya sukun setelah i. Ya ini adalah ganti dari hamzah sukun, asalnya i. Lalu hamzah ganti ya, jadi ila fihim. Maka ini termasuk contoh mad badal. Kenapa tidak D? D juga ada hamzah, adzakaraini. A itu adalah dipanjangkan untuk membedakan antara tanda tanya dengan bukan kalimat tanya. Jadi yang keempat ini adalah adzakaraini termasuk mad farqi untuk membedakan tanda tanya dengan yang bukan kalimat tanya. Jadi jawabnya adalah C. Ila fihim rihlatash syita'i wassayif. Ila fihim termasuk mad badal. Soal yang kelima. Panjang mad farqi ini adalah 6 harkat atau 3 alif. Bacaan mad farqi tidak banyak dalam Al-Quran. Hanya ada pada beberapa tempat. Yang termasuk contoh mad farqi adalah khusus untuk mad farqi hanya ada 4 tempat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 143 dan 144. Bunyinya sama, adzakaraini. Yang ketiga di dalam surat Yunus ayat 59 dengan bunyi Allah. Yang keempat dalam surat An-Naml ayat 59 juga dengan lafaz Allah. Jadi mad farqi ini sudah jelas, hanya 4 itu dalam Al-Quran. Maka dari pilihan A, B, C, dan D ini yang termasuk mad farqi adalah A, yaitu qul adzakarain.